26 Februari 1909. Ia adalah orang pertama yang melakukan penelitian eksperimental mengenai proses belajar dan ingatan. Salah satu tokoh dari psikologi strukturalisme yang bernama George Elia Muller. George Elia Muller lahir di Grima, Jerman pada tanggal 20 Juli 1850 dan meninggal pada tanggal 23 September 1934 di Göttingen, Jerman. Dia adalah salah satu sarjana lulusan Leipzig dan Göttingen University dalam bidang filsafat dan sejarah. Pada tahun 1873, ia mencapai gelar doktor dengan tesis yang berjudul Sensory Attention, dan itulah yang mengangkat dia sebagai tokoh psikologi. Bahkan sering dianggap sebagai salah satu pelopor psikologi eksperimen sebagaimana halnya dengan Wundt. Muller sendiri pernah menjadi dosen di Göttingen dan guru di Kulpe yang memberikan sumbangan kepada psikologi, khususnya dalam psikofisik, ingatan, dan persepsi visual. Dalam bukunya yang berjudul On the Fundamental of Psychophysics 1878 dan Standpoint and Facts of Psychophysical Methodology 1903. Ia menentang hukum Haber-Wagner dan mengemukakan pendapatnya sendiri tentang hukum psikofisik dari hubungan antara persepsi dan rangsangan saraf, neural stimulation. Dia mengatakan bahwa persepsi menimbulkan jejak-jejak tertentu pada otak, seperti lensa kamera yang menimbulkan jejak-jejak gambar tertentu pada film dalam kamera. Prinsip ini kemudian akan menjadi dasar dari prinsip isomorfi dari psikologi Gestalt. Karya G.M. Muller sendiri adalah On the Fundamental Psychophysics, yang kedua Standpoint and Facts of Psychophysical Methodology. Kurt Koval lahir di Berlin tanggal 18 Maret 1886 dan meninggal di Northampton, Mass, Amerika Serikat pada tanggal 22 November 1941. Ia pernah menjadi asisten G. von Fries di Freiburg antara tahun 1908 sampai 1980 dan menjadi asisten Oswald Koop dan Kim Mark di Würzburg pada tahun 1909 sampai 1910. Sebagai asisten research F. Suchman di Frankfurt pada tahun 1910, ia bertemu dengan Wertheimer dan Kohlherr, dan bersama dua orang itu Kafka mendirikan aliran psikologi Gestalt di Berlin. Sumbangan Kafka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt. Dalam rangkaian gejala psikologi, dari mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Sebagai penulis yang produktif, Kafka mengemukakan pikirannya tentang psikologi Gestalt dalam berbagai publikasinya. Pada tahun 1923, ia mulai menerbitkan buku dengan judul A Contribution to Gestalt Psychology, dan pada tahun 1915 dalam bukunya Fundamentals of Psychology of Profession, A Debate with V. Bertolucci, Kafka menjawab kritik-kritik yang ditujukan kepada psikologi Gestalt. Dan dalam buku Principal Psychological Development and Introduction a Child Psychology pada tahun 1921, untuk pertama kalinya Kafka mengamalkan prinsip-prinsip Gestalt pada psikologi anak. Dan pada tahun 1935, bukunya Principle of Gestalt Psychology adalah usaha yang paling komprehensif dari Kafka dalam mempersatukan dan menyajikan berbagai hasil riset psikologi Gestalt, termasuk karya-karya Kurt Lewin. Teori Kafka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa
Sebagaimana tingkah laku lainnya pula dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip organisasi dari psikologi Geslat. Berikut beberapa teori Kafka tentang belajar. 1. Salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah jejak ingatan atau memory trace, yaitu pengalaman-pengalaman yang membekas pada tempat tertentu di otak. Jejak-jejak ingatan ini diorganisasikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Geslat dan akan dimunculkan kembali kalau kita mempersepsikan suatu yang serupa dengan jejak-jejak ingatan tadi. Kedua, perubahan-perubahan yang terjadi pada ingatan bersamaan dengan jalannya waktu tidak melemahkan jejak-jejak ingatannya. Dengan perkataan lain, tidak menyebabkan terjadinya lupa, melainkan menyebabkan perubahan jejak karena jejak ingatan itu cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapatkan Geslat yang lebih baik dalam ingatan. Detail-detail sedikit demi sedikit hilang, sedang kontras diperkecil. Dengan demikian, sebuah cerita yang panjang dan belibet setelah beberapa saat akan diingat di bagian-bagian tertentu, dan bagian-bagian yang kurang baik dan kurang sempurna akan dirubah sehingga lebih mendekati Geslat yang lebih sempurna. Dengan demikian, cerita yang asli bisa berubah setelah beberapa saat. Yang terakhir, latihan-latihan akan memperkuat jejak ingatan. Mengenai psikologi dari tokoh saat strukturalisme adalah Oswald Spengler, adalah filsuf sejarah dan politik Jerman. Oswald Spengler lahir dalam keluarga kelas menengah dan menghabiskan masa kecilnya jauh dari orang tua. Dia tumbuh pribadi yang secara intelektual kacau, seperti anak-anak kelas menengah di Wilhelmine Jerman. Dia sangat mengidolakan para tokoh modernisme yang menentang kaum borjuis, kebodohan, dan kemunafikan yang ia anggap sebagai dunia orang tua. Oleh karena itu, dia terinspirasi oleh subjektivitas yang tertanam dalam dirinya, yang telah ia nyatakan dalam karya Der Undergang des Angel dan yang ia pakai untuk melawan hasrat dalam dua jilid karya utama Spengler, Der Undergang des Abendlandes. Spengler berpendapat bahwa fungsi sejarah ia hukum masyarakat dan peradaban yang timbul dan tenggelam di dalam siklus berulang. Sebagai sistem usulan, Spengler menolak sistem pemerintahan demokrasi dan liberalisme dan menyetujui sistem pemerintahan dan politik kekuatan. Psikologi strukturalisme Edward Bradford Titchener 11 Januari 1867 sampai 3 Agustus 1927 adalah seorang psikolog Inggris yang belajar di bawah bimbingan Wilhelm Wundt selama beberapa tahun. Titchener terkenal karena menciptakan versi psikologinya yang menggambarkan struktur pikiran strukturalisme. Setelah menjadi profesor di Cornell University, ia menciptakan program doktoral terbesar saat itu di Amerika Serikat. Mahasiswa pertama sepertinya Margaret Low Washburn menjadi wanita pertama yang mendapatkan gelar PhD di bidang psikologi tahun 1894. Pemikiran. Gagasan Titchener tentang cara kerja pikiran sangat dipengaruhi oleh teori voluntarisme Wundt dan gagasan tentang asosiasi dan persepsi atau masing-masing kombinasi elemen kesadaran pasif dan aktif. Titchener berusaha mengklasifikasikan struktur pikiran dengan cara seorang ahli kimia memecah bahan kimia menjadi bagian-bagian komponennya. Udara menjadi hidrogen dan oksigen, misalnya jadi bagi Titchener, sebagaimana hidrogen dan oksigen merupakan struktur, demikian pula sensasi dan pikiran. Dia memahami hidrogen dan oksigen sebagai struktur senyawa kimia dan sensasi serta pikiran sebagai struktur pikiran. Sebuah sensasi menurut Titchener memiliki 4 sifat yang berbeda, yaitu intensitas, kualitas, durasi, dan luas. Masing-masing berhubungan dengan beberapa kualitas rangsangan yang sesuai. Meskipun beberapa rangsangan tidak cukup untuk memicu aspek sensasi yang relevan, dia lebih lanjut membedakan jenis sensasi tertentu,
yaitu sensasi pendengaran, misalnya ia membaginya menjadi nada dan suara. Ide dan persepsi dianggapnya terbentuk dari sensasi. Tipe ideasional berkaitan dengan jenis sensasi yang mendasari suatu ide, misalkan suara atau penglihatan, percakapan lisan, atau kata-kata di halaman.